lillah, ada ibadah billah. Beda tuh, lillah sama billah. Lillah pakai lam. Kalau billah pakai ba itu beda. Kalau ibadahnya lillah, masih ada da'awi, aku-akuan, aku sholat, sama aja lu punya pekerjaan. Tapi kalau bilang mah, gua mah enggak. Sholat bukan apa kok mah. Kenapa kalau bilang mah, gua dibisakan sholat. Bukan gua sholat, dibisakan sholat. Apa salahnya gua pengen sholat ibadah gua nggak dibisain. Itu kan dia masih da'awi. Lu mah bukan pergi haji, dihajiin. Beda antara pergi haji dan dihajiin. Lu mah bukan dikawinin. Lu mah bukan punya rumah, dirumahin. Beda. Lu mah bukan naik, ditompok. Ada orang jadi kiai naik sendirinya, ada orang malah disompok. Kalau ibarat jadi kiai disompok, ntar ujung-ujungnya ada efek sampingannya. Oh, sekarang aja maju, udah maju. Tadi awalnya gue nyompok, kapan begitu entarnya dibangkit, sampai kita. Coba kalau kita naik dengan sendirinya, dia juga nggak ngomong begitu. Hari paham nggak begitu? Hah? Kenapa? Yang sendiri berdikari, baik ekonomi, baik apa, baik kawin, baik apa, baik naik nyari pacar, baik apa sendiri. Coba kalau kita ditunjukin, si anu ada anak orang kaya, kita kaya dari kemudian kita kaya dengan sebab dari mertua, hari kemudian jam duit aja nggak dapat sama kita ya, dulu mah punya nganu, padahal hari itu gua nyanuin, yang nanti yang mengujukin, bang segitu aja. Kalau nggak ada gua malu nggak kali ke situ, masalah kira, tapi aja gua mau joko-jokin, baru gua goro-goroin, buat orang alim. Paham apa? Oh begitu ntar coba kalau kita nyari sendiri mah enggak. Karena kalau pacaran emang pacar kita cakep, kita aja jangan sekali-kali mau temenin cakep. Bisa dulu, bisa padu makan. Jangan, emang kita ini kita ibaratnya kalau yang jajan coklat itu jangan sekali-kali bawa teman kita jangan super atau filter, jangan. Kalau kita jalan coklat bawa jingo, gitu paham gak sih? Iya, itu penting. Ya, dan ntar ini, apalagi zaman sekarang ada HP. Iya awal mah enggak. Kapan kan sekali dua kali kapan kok ada perubahan? Nah, kan kalau kedatangan lu nggak tapi anu ya. Nah abang sebetulnya mengelajang ngapain? Kalau ngelajang mah begini, nih tetap mata. Ibarat orang makan bakso mah nih, makan bakso kalau kacang nih. Lama waktu 3 menit, 5 menit, setengah jam baru dicaprok. Beda. Kalau orang ibaratnya makan, ketahuan di warung nasi apabila makan nasinya yang masing-masing, paham nggak kita? Nah, kalau ibarat natap ya mah apabila kita lagi makan bakso kita kali aneh dia nggak tahu. Kapan yang nikahnya yang bangannya udah ya udah ngeliat tuh, perasaan yang itu udah 3 tahun. Apa makanya? Saya masih mesabdan lagi 3 tahun lagi. Yang hal mau sampai 3 tahun lagi mau udah pacar 3 terus no. Orang baru TK, ibaratnya SD, ditungguin. Pengen pacar sekarang kawin pakai itu, paham gak sih? Anak gua digulung atas, lu lebih tidak punya anak, lu mau gak dituin? Nah, tadi diri lu, paham gak kira? Setiap lu udah dewasa, lu ngajak pasti itu ada harapan. Kecuali lu masih anak-anak, SMP. Dan lagi apabila kita pungut mantu, yang sembarangan begitu, lihat dulu. Dia lihat kalau kiai rata-rata hidupnya subur lah, sekalipun nggak usah nggak apa. Dia ibaratnya ujung-ujung memungut mantu aja. Padahal menurutnya bagus tahun bapak mantu 6 tahun berpengalaman. Dia kerjain pesantren, nggak maju. Oh jadi pesantrennya. Ada yang itu di dalam itu ada, bukan nggak maju banyak. Sedangkan ilmunya ala kadar. Jadi apabila kiai udah ada tuh sekurang-kurangnya kita kudu mengundang itu tuh kiai itu tuh jangan
jauh-jauh yakin antara ilmu kiai sama ilmu saya belum banget. Ibarat jauh nama S2 kita mah ibaratnya S1 begitu. Apabila saat ini bisa jadi pesantren salafi jadi manajer tahlil. Itu kalau di kampung itu masih adanya tua kita nggak dapat job. Enggak. Nunggunya mati dulu. Tapi gue lihat masih bisa kapan matinya. Yang begitu pasal umur kita nggak tahu. Kadang-kadangnya ujung-ujung di ibaratnya sakit perut. Itu. Ya sih emang gue kayak masih seger buat kapan. Gue nungguin lama banget. Gue dengar jalan di ruang ICU gue emang udah langsung udah kebayang. Insya Allah kapan bisa megang gue sebulan setengah juta lu megang sisanya. Apalagi sekarang kayak zaman corona pada mati. Jadi ilmu yang kesimpan sama kita itu minat ibadi. Apapun lupa ambil pelajaran, walhayati dan ada tanda-tandanya al-musilati yang mutlak mendatangkan ilal ilmi billah marifat Allah. Kalau ibaratnya ibadah masih pengen sama ganjaran itu termasuk abidin, itu mah uban abidin. Kalau muhibin mah udah beda, nggak pengen tujuan ganjar, nggak pengen surga, nggak pengen surga, nggak takut ke neraka. Ini bakat muhibin, yakni Siti Robiah Adawiyah, tapi tetap dia martabatnya masih lillah, belum lillah. Kalau ahli manfaat mah seperti Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Al-Marisi, dia mah martabatnya udah gila. Gua mah ibadah nggak bisa, tapi dibisakan. Beda antara bisa mah seolah-olah dia punya pekerjaan, masih ada dahawi, itu belum jadi wali, paham gitu kan? Mana wa ma'ahu min sifatil kamal, juga tahu tuh marifat tuh Allah itu min sifatil kamal, sifatnya sempurna, wa nu'til jamal. Allah itu sifatnya bagus, wa boleh banyak. Wa iza tafakaro fi wujudil makhlukot hadahu zalika tafakkur, maka apabila si orang berpikir fi wujudil makhlukot, adanya makhlukot dari mana ini, itu juga namanya ada, udah memberi hidayah. Allah akan itu si orang dari kata fakurah udah bisa berpikir ila wujudi, adanya Allah, adanya seorang itu mujidum, adanya ngadain. Wahada tafakur aman, itu tafakur aman. Artinya begini, Allah ada dalilnya, gua nih ada, sesuatu ada, tapi adanya iniin, ada yang ngadain. Itu namanya tafakur aman. Rata-rata orang awam begitu. Kalau orang awam itu sebagaimana angin harus hatimu ala kosim filhawa, sebagaimana kapas yang kabur di awang-awang tadi dipala ngikutin angin. Paham ya kena? Kalau orang awam modelnya begitu, apa dia pengajian banyak ke sono, kerja pindah lagi ke sono, dia mah nggak punya pendirian orang awam mah. Ibarat orang kita, orang susah ibaratnya kalau kita mah
kata orang enak segacoan kesono semuanya, atau orang enak ini ikut-ikutan, padahal roti itu yang ditaruhin keju, yang ditaruhin sayur-sayuran itu makan orang luar, sebab itu makan orang lain ikut-ikutan, paham kira-kira begitu. Padahal mah itu apabila kita ngopi atau teh susu atau anu tuh yang orang ada tuh yang suka di KFC tuh yang ada enggak apa di jelasnya yang pakai kacamata kaki, yang suka ulang tahun situ tuh yang orang tukang yang orang kontrakan sepertinya orang boleh nyuci pengen antar ulang tahun apa di situ tuh yang minum itu tuh yang gelasnya dari kertas kardus ada gambaran aki-aki kacamata yang ikan terciken yang satu berapa duit, dadanya kali yang borongan seember berapa, ada begitu betul. Hari paham, belum nggak paham ya begini duluan. Ribet jadi guru ngomongnya masa paham nggak? Jadi nggak paham. Belum meniru apa yang enak banget. Itu mah terigunya beda lagi alatnya. Iya, dia bikin lah gue nih. Apa makan chicken yang gue beli bikin kayak ikut makan peralok masak rotol itu banget ada apa juga ada gurunya nyari dunia ada ilmunya nyari apa dipanggil akhirat juga ada ilmunya. Urusan kita biarnya asal pakai kita sendiri bakal anak kalau anak kalau ilmu mah atau pakai sendiri gitu, tapi beda sama dunia misalnya bisa kepengen itu kalau dunia anak-anak ini ke bawah hari betul ya bakal main anak begini lah nanti lah begitu, tapi kalau macam ilmu mah bisa pakai sendiri. Orang dua ngaji mulu, jadi ustaz enggak ada nggak gitu? Ada. Yang ngaji mulu, jadi ustaz enggak. Kalau ngaji seminggu 2 kali 3 kali, 3 jam, ya. Pagi malam jadi ustaz. Lu aja buatannya usaha dari muda sampai tua orang kalau kata-kata usaha muda banget usaha dari muda umur 18 tahun udah usaha sampai umur 60 tahun tuh biasanya rumahnya nggak punya garasi cirinya nggak ada sejarah pakai aun mentakan rumah rata-rata yang pakai aun depannya tutupnya teralis pakai aun hijau atau biru ya itu biasa nggak ada mengaji cirinya. Satu, kedua yang nggak ada mengaji nih apabila nyuci kemudian jalanan tuh kalau mobil geng-geng apa kita main ngeliat jadinya apabila tidak jatuh di mana ada orang di baratnya akan ada berapa ada gorengan berapa cicil gorengan satu kok nggak terhitung bahkan sampai karena yang mengaji di mana-mana sih yang nggak terkira tuh malam nyari rumah pendek tuh mereka apa tuh enggak mengaji biasanya apalagi yang di bawah anak di atas tempat tidur di bawah masak atasnya apa lagi masa kayak diobong yang bawa bakal mata bakal jual kata orang pendatang rata-rata berkoprok beranu apa dipanggilnya tuh yang ke pabrik petapa namanya ke pabrik pas tuh dulu kampung orang murid bukan dari kampung bukan ngerti apa dong ciri-ciri orang maduan ngaji wa idza tafakkaru fil hasanah tuh kalau tadi mah tafakur atau berpikir adanya kita adanya ila wujubi mujidihin ya kita berpikir adanya kita dengan sebab
dengan adanya Allah ya. Itu nama beramal. Wa idza tafakal bil hasanah, apabila orang berpikir di bidang kebagusan, wa ma yatarattabu 'alaiha minas shawab, apapun rupa perkara yang menghasilkan kebagusan, yakni shawab, bisa walaupun kita bisa dekat minal maula Allah ta'ala, maka kita mengerjakan kepada perkara yang mendekatkan kepada ganjaran, wa bedada rubatan, dan kita bertambah-tambah rubatan cinta di dalam masalah ganjaran, au bisayiat atau di dalam kejelekan, wa maya tabu kita berpikir membela kejelekan, wa maya tabu alaiha perkara yang mentak menghasilkan kepada kejelekan min anwa'il azab, apabila kita berbuat kejelekan nanti bakal ada warna-warna sisahan karokaha, maka kita tinggalkan akan itu kejelekan. Walam yuqribha, si orang itu nggak ngedekatin kepada kejelekan. Wa hadza tafakur ambine, itu mah tafakur ahli ibadah itu mah. Kan ahli ibadah mah, ahli ibadah mah nggak kudu punya ilmu tinggi. Ahli ibadah mah, ahli ibadah mah ibaratnya udah sholat aja enggak tahu masa urusan hukum ekonomi, enggak tahu urusan orang, enggak, tetap aja jangan bagian ibadah itu ngerti kan? Kayak kita mah belum wajib belajar bab zakat karena kita belum zakat. Anak kecil belum wajib ibaratnya belajar masalah rukun sholat sebab dia masih kecil. Kita belum wajib ibaratnya ilmu dagang sebab kita belum dagang. Tapi apabila mau dagang itu kan ada ahli ibadah, ada ahli ilmu. Kalau ahli ibadah sebut abidin, abidin. Kalau ahli ilmu sebut alimun. Itu jadi pangkat alimun sama abidin jauh-jauh lebih tinggi pangkat alimun. Pangkat abidin mah terbatas ibaratnya satu jurusan doang. Maka nanti antara yang paling dekat nasabah sama Nabi yakni ahli ulama, ntar baru syuhada. Sudah maksono. Ntar apabila di akhirat kita menyembah, jangan nyembah turukit, diam dulu lo. Kok diam? Kalau ibadah mah nggak diam, langsung berangkat ya mah, nggak stop. Kit kalau orang alim nakit berhenti dulu. Kalau orang ahli ibadah langsungnya berangkat ya mah sendiri. Enak amat ya. Sebab kalau ahli ibadah mah dia nggak punya anak buah. Sekalipun ada kemanfaatan dapat pribadi, tapi orang alim mah dia mau pemimpin. Jadi apabila pemimpin kalau ininya belum pada kumpul belum bisa berangkat. Sekarang kita kalau pergi ke puncak kalau sendiri mah nggak ada yang larang ya. Lu mau pulang waya apa aja. Tapi kalau kita ke puncak satu bis, kapan belum teman kita satu belum beres, dicari dulu apalagi kita lagi ke Mekah. Kalau kita belum apa dipanggilnya, aku yang punya paspornya belum ketemu, sampai dari apa sore nggak berangkat itu yang mah rombongan, ada panitianya, lu mau sendiri nggak ada yang ngeganggu, gitu sengaja, makanya ditunggu dulu. Kalau ibadah namanya pekerjaan qasir, pendek. Kalau ilmu mah panjang, bercabang. Kalau ahli ibadah mah ibaratnya nggak bercabang, sebagaimanapun apa sapi jemaah udah aja nunggak, bakal pribadi dia. Tapi kalau ahli ilmu mah kapan dia ngajarin orang, itu paham ya kan? Akan beda nantinya waktu di dunianya. Kalau orang ahli ibadah datangnya bawa air minta disembutin, minta ditiup airnya tuh, ladang panas kan ditiup supaya adem. Kalau ahli ilmu orang datang ke kita, bawa kitab, jadi ini penggampang banget nyariinnya. Kita masih hidup. Nah, kalau ahli ilmu datang ke kita bukan minta air, bawa kitab. Tapi apabila ahli ibadah mah kita datang itu kita bawa aqua, apa enggak? Bukan kita dia bawa air aqua. Tapi paham, kita ditiup doang. Tapi paham nggak begitu? Paham nggak konsep?
Gitu. Terus kan ahli ibadah mah rata-rata nanti dijarainnya sama orang awam. Minta air, minta doanya, begitu. Kalau agen gede mah rata-rata datangnya itu yang belanja mah kita pakai mobil, gitu. Bakal belanja. Tapi kalau agen sederhana mah, dia belanjanya ke situ sih ala kadar, bakal pribadi doang. Apalagi yang dalamnya rumah dia pakai satu bis, itu rata-rata orang awam, paham kira-kira? Gampang banget, orang awam. Apabila ngaji pada mau patero, bawa Fortuner, bawa anu itu biasanya ngajinya nggak tapi dengan ngaji seminggu sekali dan lagi ngajinya cuma formalitas. Tapi paham nggak? Bukan tujuan ngaji pengen bisa, yang tujuan pengen ngaji bisa malah rata-rata pakai motor juga jarumnya, tempat jarumnya kacanya udah nggak kelihatan. Apa nggak? Kucing. Entahkan wa mayat takilah wa ya'alau makroja wa yaruzukuhu min haitsul ektasib. Jadi rezeki min haitsul ektasib halal. Wa mayat dari orang takwa wa mayat takilah. Siapa orang yang takwa, wa mayat takilah wa ya'alau nanti orang Allah Ta'ala ngasih pelonggaran min haitsul ektasib, ciri-ciri rezeki yang kita nggak sangka-sangka. Adapun kita tahlil dapat berkat itu bukan rezeki min haitsul ektasib. Kita jaga gudang, jaga gajinya berapa per bulan sekian itu bukan rezeki min haitsul ektasib. Rezeki min haitsul ektasib mah ibarat kita lagi duduk adanya ngasih berkat, isinya kita nggak tahu kapan. Lebih paham kan? Kalau usaha pribadi bukan rezeki min haitsul ektasib, bukan. Emang kita cari rezeki min haitsul ektasib mah kita nggak sangka-sangka. Gitu ngerti. Apalagi kita ibaratnya mendukung caleg itu mah bukan rezeki min haitsul ektasib. Kita dikasih duit sama pemerintah 300 sama saya kemarin enggak kemarin hanya cap aja bukan cap duduk bukan nggak tahu dah itu tersebut sama orang-orang. Jadi orang pemerintah dikasih sama wali kota sama gubernur jeleknya ada tapi itu sebagian habis sama kira biasanya berduyun-duyun pak kira. Ya kalau bisa makin mah kalau bisa jangan main wali kota-kota itu jangan kalau bisa mah emang godaan ada aja biasanya pertama-tama kita baru mungkin kapan susah itu godaan paham ya kira itu udah disamber kapan ada yang itu masih utak kecamatan itu mah dan main kecamatan dulu mau makan. Ada cirinya antara kiai sama anuan sama ustaz. Kalau kan begini nih. Maka makan selendang korban putih bukan semu kapan korban putih apa baik itu kapan ini terjangin apa baik itu berumrah yang salahnya ayahnya pindah asal putahnya pangan ya lalu putahnya pakai jas apa enggak pakai jas tambah atau makin main HP, bukan pakai HP. Itu biasanya modern. Enggak mas saya. Kalau dia putih pakai gas, tapi biasa karena bonan biasa di bonan.
enak mah. Kalau bisa lebaran Dari itu. main ya. Lu mesti dulu kita dulu gua sengaja di sini dulu. Iya. Tujuh kan datangnya apa doang kan. Udah beres. Situ baru ke masjid itu enggak. Iya. Dari Sabtu ini 2 hari sama hari lebaran. Kapan besok ada lagi 2 lagi bikin 2. Kalau mau ini 4 seperti itu kan kapan nunggu senggolan. Kalau kita berikan dagang lebaran 2 kali ya dia sambutan dia pertama senggolan besok kapan senggolan lagi nih kedua. Hah? Apa yang paham enggak? Kan orang kalau kurang ilmu sebagaimana orang dagang. Kalau masalah agen akan buah-buahan tuh main blok-blok aja ditaruh ya seperti itu anu itu ajak-ajak anaknya damai lagi yang berkaya tanah tinggi jeruk tapi kalau ilmunya tapi kalau dagangan sedikit mah waktu dia bikin kayak kulit jadi gini nih ya katakan tukang ceramah kalau ilmu sedikit mah aja kulit di bidang bahasa supaya kepake paham kira ini sementara kalau kita jadi ustaz kalau kita pengen ngajar perempuan persyaratan 2 kalau bisa mas 1 kudu cakep, kedua kudu bisa lucu pakai insya Allah perempuan demen banget itu perempuan kalau muka kita nggak tapi cakep asal nggak tapi doyan perempuan ini ada maksud nggak merong matanya coba kalau macam kita jadi ustaz sama kita enak sama-sama kita cakep merong aja matanya bulu matanya enggak kedap-kedap ada lalu lagi nepok tuh enggak jauh-jauh dan dia nggak berasa enggak kedap paham ya Arif ngerti asal paham nggak apalagi ngomongnya jadi salah bahasa jangan salah bebek berarti ya. Biasanya gua kalau macam bulan Rawang atau bulan Maret kalau kasuan apa nggak mau tarik tuh buahan sekarang ini lagi ada moneternya lagi ada ituan tuh corona ya kosong banget dan lagi penutupan bukan yang penutupan lagi mendadak di bulan lagi udah penutupan satu nggak ada pemasukan nomor kedua biasanya sedekah bulan Rawang sedekah Rawahan nggak ada yang rawahan anggap Peter gua ngurangan lagi Arif Peter ngurangan puyeng otak masuk belum kebayang tapi makanya tetap ngasih terus biasa si anu menikah biasanya Arif nah ini enggaknya gue nggak malu nih kalau puunan masih kecil buah putas pak putas sayang amat ya kalau kita mirip kan bakal pemandangan nggak bakal gede si pohon itu nggak bakal gede kalau buahnya puunan masih muda berbuah nanti ukuran pucuk itu mau berpucuk dimakan buah paham ya kira dimakan buah malah pohonnya juga kalau bikin tinggi kalau bisa mah potong atasnya supaya nggak gedein bawah. Coba kita kalau masih muda kita sayang buat pohon mangga kita buahnya banyak doang sih kita protes kita nggak tega banget bahasanya akhir kemudian sempal udah kita ngeliat udah rugi banget itu buahnya kita banyak banget sempal ketahuan kita udah kehilangan buah pohon sama tambah buahnya sempal lagi kapan semplak tuh jadi lowong tuh sayang banget kan kalau kiai itu rata-rata dikasihnya susah dulu supaya kapan buah sekalipun ada harta enggak tergiur lebahan kira-kira gitu kan deh dikasih buat pohon dulu
kalau macam kita masih muda, udah banyak murid kita, udah kaya, para ain baik-baik yang uji, ada kalanya ilmu kita nggak manfaat, ada kalanya masih muda-muda. Ya, itu baik-baik itu. Banyak pujian nggak kuat orang, kebanyakan pujian. Biasanya kalau kiai banyak pujian, biasanya matinya nggak bertua biasanya. Disebut lara ain, gitu ya. Lara ain biasanya. Iya, ada kalanya ilmu nggak manfaat, ada kalanya kosong kesehatan kita. Kebanyakan pujian, ada kalanya masih muda-muda. Mengatakan jangan sekali-kali pengen puji, itu berakibat. Pujian masih muda, atau orang udah meninggal. Pujiannya banyak banget, nggak kuat orang. Kalau pujian itu berdampak di kita. Capek, kita puji mulu, kriti. Coba kalau kita nggak puji-puji, mandi injek-injek orang mulu. Bakal masih bebu aja. Nggak disiram itu lagi nggak layu. Pohon cabai layu juga emang bisa disiram. Kalau disiram pasti layu. Kalau biasanya awalnya nggak disiram, itu nggak disiram nggak layu. Paham pikir? Kita biasanya kucing aja kucing. Kita nggak panen bisa nyari makan, tapi kucing di panen nggak bisa nyari makan. Paham nggak Pak saya? Coba kucing cari panen nggak bisa nyari makan. Kurus di situ. Anak juga juga kalau biasanya ditopang sama kita nggak bisa nyari makan. Cuma coba-coba kalau kita ngaji, anak bisa ngaji itu orang tuanya yang umpan, nyari anuan ya. Jadi kita apabila kita lagi ngaji enak-enak, ibaratnya ada santri, bukannya dibuang, tapi santri. Kapan santri paling santri anak-anak kan 1 jam kita aja udah cukup, sampai terganggu sama anak kecil, ilmu mendatang, air kemudian nggak datang tuh ilmu. Sedangkan kita kalau ngajarin mah nggak termasuk tambah ilmu, ada juga ngelancarin. Tapi paham nggak? Kalau kita ngajarin santri mah bukan nambah ilmu, ngelancarin. Gitu. Kalau ahli ekonomi, kalau kita masih ekonomi, udah ekonomi jangan mendiam di rumah. Diam di rumah mah bukan ibaratnya nambah harta, cuma ngurusin doang, nggak nambah penghasilan. Paham nggak Mang Asep? Kita usaha, begitu. Usaha kita ada yang punya kontrakan, tetap kita mau usaha. Ada kontrakan mah kita jangan pikir ini mah apa yang ngantri dari kontrakan. Anak yang minta motor dari kontrakan. Belum bayar, ibaratnya orang bayar, udah kita 2 bulan anaknya ini memasuk masuk UGM, masuk CGM, kan begitu mah. Kan kalau nggak punya duit udah kuliahnya di itu aja tuh, apa dipanggil BSI yang sebulan sekali kuliahnya, nanti baru masukin ke itu. Indomaret, seandainya Indomaret mau dibubarkan sama bendera merah putih, operasi merah putih, nanti gue masuk ke bendera merah putih nanti loh. Kalau seandainya mau tutup Indomaret, apa mungkin lah, supaya ngemajuin operasi merah putih, nanti ajuin mau rumah. Terus kalau beli FI rata-rata kita daging nggak laku, bahwa Indomie enggak. Entah di situ belum pakai masker baru tuh, ada aturan pada bawa kepet, belum kerja. Paham Oma? Iya. Coba kita kalau jadi hutan kapan kita, kalau kita susah mah mulut kita pendek mengasep ya, nggak berani ngomong malah kan bilang, tak ngomong doang. Ada lagi yang sangka, Arif makan sama Renda, lek sangka lagi, lah siapa yang kena kita hari ini? Yang begitu nggak boleh Pak Nasir, nggak boleh. Jangan, apa? Bisa mengapa? Namanya orang, gue tahu kemarin nggak, emang lagi sibuk dia belum punya pakan, beras juga belum punya kemarin. Yang ngomong, baru nyembuhin itu mah katanya ada siapa ya? Apakah ada
orang nggak mungkin pada datang ngasih ini. Apakah bahasa kali ya nanya itu kali siapa di Ustaz ini yang anu. Jadi kalau kita sama Ustaz Arif mah bedain dah, jangan cakap aja banget, jangan wajib murah banget. Banget kali rasanya nih, juga mau bosan kali rasanya nih. Kalau begitu nggak mungkin pada anak tetangganya emang boleh sama semuanya. Sama saya bisa masang muter itu bisa. Berani. Nggak berani, malah berji. Dan kata Allah, kata saya iza akramar rahman abdan bi izzihi ala yakdirul makhluku yauman yuhinu. Iza akramar rahman, apabila Allah sudah memuliakan abdan, sesuatu hamba, bi izzihi, dikasih kemuliaan, dikasih dikasih kemuliaan oleh Allah. Layak dirol makhluku yauman yuhinu, tetap nggak bakal bisa orang ngehinakan. Sekalipun dia lagi naik, kita tarik tetap aja masih naik. Tapi wamankana, apabila sebaliknya, apabila Allah udah ngehinakan kepada seseorang, tapi akhir kemudian Allah itu dia kita angkat-angkat, tetap juga merosot, paham kira-kira gitu. Kita dengkin kayak apa, tetap aja dia masih naik. Jadi itu mas kata Quran ini. Wa idza tafakkar, apabila berpikir di panai dunia ini mah rusak. Kita mah berpikir panah bakal rusak itu bakal rusak, dunia itu bakal rusak di mulut doang. Mana di mulut doang, nggak hati itu membeli nggak makan orang. Paham? Membeli nggak makan orang itu di mulut doang kan? Nggak sampai ke hati. Emang ketahuan membeli nggak makan orang, masa mereka takut pagi-pagi. Asalnya takut ke rumah orang. Apalagi buru kasih rumah jalan pakonan digang tapang lebih takut lagi. Makanya ada bahasa takut. Kapan membeli nggak makan orang? Ada juga orang dimakin sama orang. Ada membeli nggak ngemakin orang. Wa idza tafakkaru fi fanai dunia, apabila orang berpikir masalah dunia itu bakal fana, wa qillati waqaiha li talabiha, dan sedikit memenuhi dunia untuk orang mencari dunia, masalah jalurnya sekalipun ibaratnya mencari dunia totohan sedikit, rata-rata terlalu entar besok bakal di dada dan pihak itu termasuk orang zuhud di bidang masalah dunia. Zuhud itu bukan ibaratnya kita nggak punya harta, bukan zuhud barang-barang yang ada. Dunia itu diibaratkan itu apa dipanggilnya kira-kira sepi tank kita termasuknya dunia bukan? Sepi tank sama kloset, dunia bukan? Kita lagi sholat ingat sepi tank kan? Apa itu dunia? Sama, itu dunia kita lihat mulu. Kita punya tanah 100 meter, orang kamu 100 meter dah. Kita lama mulu bakal bertambah dah. Mending lu ngaji daripada tanah lu pada kamu tanah segitu, tanah 100 meter, paham kira-kira. Mendingan lu ngaji ketahuan, tambah ilmu. Kita ngomongin motor berapa ribu banget itu beli tuh apa dipanggilnya Avanza sama mobil terburu-buru berapa ribu banget itu. Mendingan lu baca la ilaha illallah ketahuan ada ganjaran, itu lagi. Paham kira? Mendingan la ilaha illallah kita baca, ada ganjarannya. Wahada tafakur ini itu sama ahli hukum. Jadi apabila orang berumah tangga emang sama sekali duit nggak punya, beras nggak punya, seandainya kedatangan Nabi Hidir langsung, Nabi Hidirnya langsung. Apabila kita masalah urusan dunia kita mendunia emang bakal anak bini kita nih, kita mau bisa kuat. Tapi anak bini kita otomatisnya nggak kuat ya kalau nggak makan ya.
kalau nggak punya duit perempuan nggak begitu sifat. Nah nanti sekalipun kedatangan Nabi dia melalui mimpi, gitu, ngerti? Kalau Nabi Khidir datang ke kita apabila emang benar-benar udah sama sekali nggak punya dunia, beras nggak punya, minyak nggak punya, segala kita nggak punya. Itu seandainya Nabi Khidir mau datang berbentuk Nabi Khidir langsung. Apabila kita emang ada si ada ini masalah beras cuman bakal anak bini kita, itu sekalipun gak datang Nabi Khidir tetap dia melalui dan mimpi, paham gak kira? Mimpi nggak langsung orangnya, melalui jalan dan impian, paham kira-kira? Gitu kan deh. Jadi apabila pengen kedatangan Nabi hilang itu dunia semuanya, paham kira? Kok begitu? Kayak kita mau bedah rumah, kapan kita punya TV supaya tadi bedah rumah ini diinsert-inserin dulu bukan? Perabotan rumah kita diinsert-inserin tanah, kapan begitu supaya rumah kita dapat perombakan rumah, bedah rumah? Kan bedah rumah 3 jam setengah bukan? Iya kita dibawa hotel dulu bukan ke sana. Ya orang hotel nggak paham kan? Ini namanya orang bedah rumah ketahuan telingukan kayak mau rasiin. Nah, wallahu a'lam.